Bukanlah hal yang sembarangan. Ini adalah langkah strategis yang akan membawa banyak manfaat ekonomi bagi wilayah ini. Dengan adanya pabrik baru, akan tercipta lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk setempat. Ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada tanggal 25 September 2015 di New York, SDGs disepakati oleh 190 negara melalui sidang PBB. SDGs sendiri merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mana SDGs mempunyai 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur. Menurut data pencapaian Indonesia dalam menerapkan SDGs ini, naik secara bertahap dari peringkat 100 pada tahun 2017 menjadi peringkat 97 dengan total 66,3 poin. Jika teknologi yang mungkin saja ramah lingkungan, bukankah akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi? Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Tentunya sebelum melakukan pengembangan teknologi tersebut, tentunya dari pihak perusahaan sendiri akan melakukan riset dan pengembangan yang selaras dengan teknologi yang akan dihasilkan. Jika sudah dilakukan riset mengenai hal tersebut, bagaimana jika mengambil hutang negara berkedok dengan investasi? Bagaimana jika perusahaan tersebut bukan perusahaan milik negara? Namun jika perusahaan tersebut bukan perusahaan milik negara, hal tersebut harus dilakukan atas dasar negara. Jadi, walaupun negara tersebut memiliki perusahaan dalam suatu wilayah negara, bukankah harus memiliki tanggung jawab terhadap utang tersebut? Kita berada dalam suatu wilayah negara dan juga kita harus menyetujui bahwa negara tersebut harus memiliki tanggung jawab mengenai apa yang mereka lakukan. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan. Hutang apa yang Anda maksud? Hutang negara. Bagaimana Anda mengatasi hutang negara tersebut? Apakah hutang negara hanya dari industri ini? Tapi yang kita bahas adalah industri tersebut, bukan dari hal yang lain. Tapi waktunya hanya kesempatannya hanya 3 kali interupsi. Kelompok afirmasi silakan dilanjutkan. Kami dari tim Pro dengan tegas memegang pandangan bahwa pembukaan lahan untuk pembangunan pabrik adalah langkah yang bijak dan penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial wilayah ini. Kami berharap bahwa juri dan semua yang hadir akan mempertimbangkan argumen kami dengan sungguh-sungguh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waktu masih 1 menit. Apabila mau ada yang ditambahkan masih bisa. Tim sebelah menyampaikan argumen. Ya. Nanti kalau ada interupsi ketika kelompok oposisi menyampaikan argumennya. Dan praktik ramah lingkungan. Terima kasih. Terlebih dahulu untuk kelompok afirmasi. Baik, untuk yang berikutnya kami persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tim kami percaya bahwa pembukaan lahan untuk tujuan tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Kami akan membahas beberapa dampak negatif yang terkait dengan pembangunan pabrik dan menyajikan alternatif solusi yang lebih berkelanjutan. 1. Dampak kepada lingkungan. Karena hutan di Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia, pembukaan lahan untuk pabrik dapat merusak ekosistem lokal, mengancam flora dan fauna, serta mengurangi keanekaragaman hayati. 2. Dampak terhadap kesehatan masyarakat. Pabrik seringkali menghasilkan polusi udara dan air yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 3. Masyarakat lalu lintas dan infrastruktur. Pembangunan pabrik akan meningkatkan kepadatan lalu lintas yang mengakibatkan kepadatan jalan yang lebih tinggi. Dampak sosial ekonomi. Meskipun pabrik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, seringkali pekerjaan ini hanya bersifat sementara dan kurang menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi dan mempengaruhi ekonomi lokal negatif setelah pabrik ditutup. Investasi atau anggaran yang besar sehingga hutang negara bertambah dan akan berdampak pada generasi yang akan datang.
Kesimpulannya adalah izin memberikan interupsi. Silakan. Jika kalian tidak setuju dengan adanya pembukaan pabrik yang seharusnya dapat menampung lebih dari 1.000 lebih pengangguran atau pekerja, bagaimana nasib masyarakat dengan kondisi ekonomi negara ini yang masih belum stabil? Mohon bisa diulang. Baik, jika kalian tidak setuju dengan adanya pembukaan pabrik yang seharusnya dapat menampung lebih dari 1.000 lebih pengangguran atau pekerja, bagaimana nasib masyarakat dengan kondisi ekonomi negara ini yang masih belum stabil? Jika yang Anda maksud menampung dari 1.000 pengangguran yang ada di Indonesia, mungkin saja kalian melihat fakta bahwa pengangguran atau pekerja yang diangkut ke dalam pabrik yang ada di Indonesia adalah kebanyakan dari pekerja dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa hal tersebut itu hanya pure dari masyarakat saja? Bahkan fakta yang mengatakan bahwa kebanyakan pekerja kasar yang ada di Indonesia berasal dari luar negeri. Tapi tidak semuanya pekerja memang berasal dari luar negeri. Ada banyak sekali pekerja yang berasal dari Indonesia. Bukankah itu artinya jika pendapatan masyarakat menjadi lebih tinggi, itu artinya kita dapat bisa membantu melunasi hutang negara yang tadi Anda maksud? Silakan kelompok oposisi untuk menanggapi kembali. Izin memberikan tambahan. Dan bukankah apabila pabrik itu maju, maka akan meningkatkan stabilitas ekonomi negara, yang artinya dapat sedikit membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memajukan negara Indonesia yang saat ini statusnya masih negara berkembang? Apakah Anda yakin dengan maksud Anda tersebut bahwa pabrik yang Anda lakukan akan berkelanjutan dan mendapatkan dampak baik bagi seterusnya? Karena biasanya pegawai pabrik tidak perlu Sudah cukup 3 kali interupsi. Ya, silakan ditanggapi kelompok oposisi. Masih ada waktu. Silakan, masih ada 2 menit untuk memberikan tanggapannya. Alternatif yang telah berkelanjutan dipertimbangkan seperti penggunaan kembali lahan yang sudah ada atau mengembangkan industri dengan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian sosial. Masih ada waktu 1,5 menit, silakan. Pembicara yang lain bisa untuk memberikan tanggapan. Kami meyakini bahwa pembukaan lahan untuk pembangunan 1 menit lagi. pabrik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan aspek sosial ekonomi. Dan bagaimana Anda meyakini bahwa hal tersebut akan memberikan hal yang lebih baik bagi kedepannya? Begini, karyawan pabrik biasanya tidak perlu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Bukankah dengan mereka bekerja dulu di industri pabrik tersebut, mereka akan mendapatkan uang sejatinya apabila digunakan untuk pendidikan, dan mereka nanti bisa menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Silakan ditanggapi. Waktunya sudah habis. Waktu untuk pembicara dari tim oposisi dan afirmasi untuk menyampaikan argumentasinya sudah habis. Terima kasih untuk sesi yang kedua, begitu ramainya pendapat dari kelompok afirmasi dan kelompok oposisi. Untuk yang berikutnya, silakan kedua kelompok untuk saling bersalaman. Jangan lupa debat sudah sampai di sini saja, tidak perlu berlanjut.
Kalau kan yang mau berbuat